Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ratna Aiswarya selaku dosen pengampu dan teman-teman inovator muda yang saya banggakan. Saya Muhammad Taqwa Ad-Dari bersama tim akan memperkenalkan ide bisnis kami untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan judul Renspot, akses mudah penyewaan kendaraan di daerah sekitar. Dengan struktur organisasi dari tim kami, yaitu saya sendiri Muhammad Taqwa Ad-Dari sebagai desainer, Ilham sebagai project manager, Ahmadi Akbar sebagai database administrator, dan Rifki Asyari, kepala marketing, serta Muhammad Yusuf sebagai bendahara. Dalam era mobilitas yang semakin meningkat, kebutuhan akan akses mudah dan efisien terhadap layanan sewa kendaraan motor dan mobil menjadi suatu prioritas. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami dengan bangga mempersembahkan sebuah platform berbasis website yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mencari, memesan, dan menggunakan layanan transportasi dengan praktis. Website ini ditujukan untuk semua individu yang membutuhkan layanan sewa kendaraan motor atau mobil, terutama mereka yang sedang berpergian, berlibur, atau berada di luar kota untuk jangka panjang waktu tertentu. Kami menyambut semua kalangan yang menginginkan akses praktis dan efisien terhadap transportasi tanpa harus mengorbankan kualitas dan keamanan. Dengan harapan untuk membangun dan mendukung pertumbuhan positif dalam mobilitas masyarakat, dengan website ini kami berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama, menghubungkan pengguna, dan menyedia layanan dalam kerjasama yang harmonis untuk mencapai keberlanjutan dan kenyamanan dalam perjalanan. Baiklah, selanjutnya yaitu website penyewaan kendaraan ini memerlukan serangkaian tahapan yang terorganisir untuk memastikan kesuksesannya. Berikut adalah tahapan-tahapan kunci yang akan saya bahas hari ini. Di mana di tahapan pertama adalah tahap produksi, di mana ini melibatkan pembuatan infrastruktur website, pengembangan platform penyewaan, dan pembuatan database untuk menyimpan informasi kendaraan dan pengguna. Setelah produksi selesai, kita masuk ke tahap praproduksi, di mana di sini kita menguji website untuk memastikan fungsionalitas yang baik, menyesuaikan fitur sesuai feedback awal, dan mempersiapkan peluncuran. Di pasca peluncuran website, tahapan pasca produksi dimulai. Ini melibatkan pemeliharaan rutin, pembaruan sistem, dan peningkatan keamanan untuk memastikan situs tetap berjalan dengan baik. Untuk meningkatkan visibilitas pemasaran menjadi kunci. Kampanye iklan, strategi SEO, penggunaan media sosial, dan kemitraan bisnis digunakan untuk menjangkau lebih banyak pengguna yang potensial. Yang terakhir yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah tahap evaluasi. Disinilah kita dapat menganalisis kinerja website berdasarkan metrik tertentu dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan penyedia jasa untuk terus memperbaiki platform. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis modal Canva. Terdapat 9 komponen penting yang akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama yaitu customer segment. Customer target yang kami targetkan di sini adalah penyedia layanan rental baik kendaraan motor ataupun mobil. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu value proposition. Nah, kami menggunakan media website dengan aksesibilitas tinggi dan data real time serta responsif. Selanjutnya yang ketiga yaitu channels. Kami menggunakan media website untuk sarana komunikasi antara kami sebagai penyedia dan pihak rental yang kami targetkan sebagai customer nantinya. Selanjutnya yang keempat yaitu customer relation. Kami menggunakan metode hubungan otomatis atau self-service. Nah, di sini kami akan memberikan fitur atau alat yang akan dapat membantu user dalam memecahkan masalahnya secara otomatis atau secara sendiri menggunakan website nantinya. Nah, yang kelima yaitu revenue stream. Nah, kami
mendapatkan dana nantinya dengan cara mengambil dari biaya pembuatan website serta biaya admin dalam setiap perentalan. Selanjutnya, yang keenam yaitu key resource. Terdapat 4 kunci utama dalam pembuatan website ini. Yang pertama yaitu fisik, keuangan, kekayaan intelektual, dan sumber daya manusia. Next, yang ketujuh yaitu key activity. Terdapat 4 tahapan kunci yang akan kami lakukan dalam pembangunan ide bisnis ini. Yang pertama yaitu pemecahan masalah, setelah itu dilanjutkan dengan produksi, sebelum dilakukan pemasaran dilakukan buat testing, dan di akhir baru ketika testing sudah berhasil maka akan dilakukan pemasaran. Selanjutnya yaitu key partner. Nah, kami menggunakan metode strategic alliance. Nah, dengan strategi ini kami akan melakukan kerjasama dengan mitra bisnis non-kompetitor. Nah, dengan kerjasama ini diharapkan nantinya ide bisnis kami akan dikenal banyak kalangan. Nah, next, yang terakhir, yang ke-9 yaitu cost structure. Nah, kami menggunakan dua metode untuk cost structure, yaitu fixed cost dan variable cost. Baiklah, untuk rencana kegiatan, kami ada 6 rencana kegiatan. Yang pertama itu perencanaan konsep, yaitu kami menentukan konsep dan pengumpulan ide. Lalu yang kedua ada pengumpulan data sewa motor dan riset website sejenis. Lalu yang ketiga yaitu pembuatan dan pengujian website. Lalu yang keempat ada evaluasi dan analisis program. Setelah dievaluasi dan analisis, dilanjutkan dengan yang tahapan kelima, yaitu mengurus legalitas, perizinan, sertifikasi, dan pengujian produk. Setelah selesai terurus legalitas dan perizinan, maka kami tiba di tahap yang paling terakhir, yaitu tahap untuk memulai publikasi website secara luas melalui iklan. Next, operator. Ketika melakukan penggunaan anggaran, kami membagi menjadi 3 tahap untuk melakukan penggunaan anggaran, yaitu yang pertama ada pengembangan produk, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada legalitas dan standarisasi. Next. Untuk tahap penggunaan anggaran untuk produksi, kami bagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk tahap pembuatan website yang diestimasi dengan harga 4 juta rupiah. Lalu untuk tahap pembuatan media promosi, kami berinvestasi sebesar 1 juta rupiah. Lalu untuk penggunaan anggaran bagian 2, yaitu pengembangan produk. Di sini kami membagi menjadi 3 bagian, yaitu tahap pengembangan website yang diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp450.000. Yang kedua ada pengembangan media promosi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp300.000. Dan yang ketiga adalah hosting website yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp100.000. Lalu untuk bagian ketiga yaitu legalitas dan standarisasi. Di sini kami membagi legalitas dan standarisasi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perizinan usaha yang akan memakan biaya sebesar Rp500.000. Yang kedua ada kontrak kerjasama dengan jasa logistik dan pengrajin yang diestimasi akan menghabiskan dana sebesar Rp300.000. Dan yang ketiga yaitu tahap pengujian website yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp200.000. Next. Dan ketika kita totalkan untuk rencana anggaran telah dirumuskan tadi, maka total anggaran yang rencana akan digunakan yaitu sebesar Rp6.850.000. Baik, selanjutnya untuk laba rugi, yaitu pendapatan juga keuntungan yang akan didapatkan selama menggunakan Renspot tersebut. Itu yang pertama, proyeksi pendapatan kita totalkan bisa sebanyak Rp6.500.000, ya dengan totalnya Rp6.500.000. Untuk proyeksi harga pokok pendapatan, yang pertama yaitu Rp500.000, yang kedua rental motor Rp100.000, dan rental mobil Rp400.000. Total proyeksi pendapatan yang akan kita dapatkan yaitu sebesar Rp1 juta. Baik, sekian dari presentasi kami.